Oke, masih bersama kami dan sudah di segmen terakhir. Tapi kalau kita bicara mengenai rekam jejak gitu ya, katanya kalau sudah menjadi terdakwa oleh KPK memang sulit untuk lolos begitu. Mungkin dari Bang Masinton dulu pendapatnya aja. Enggak juga. Orang yang namanya disebut dalam dakwaan itu kan belum tentu bersalah kan itu. Karena untuk membuktikan orang disangka bersalah itu kan harus minimal 2 alat bukti. Nah kalau cuman katanya ya kan itu nggak bisa dijadiin dasar. Nah jadi maka itu tadi jangan terlalu mudah untuk mengumbar nama-nama orang gitu ya. Nah maka kan dalam penegakan hukum itu kalau orang yang belum dibawa ke pengadilan itu ya namanya selalu diinisialkan, disamarkan gitu ya. Nah kalau di kita kan dengan mudah aja si Anu. Terutama nama-nama besar ya. Ya terserah lah mau nama siapapun karena warga negara itu sama gitu ya. Nah termasuk orang yang nama-namanya disebut itu kan implikasi luar biasa. Kalau dia pebisnis itu pasti bisnisnya ambruk tuh. Kalau dia pejabat dia udah was-was aja kapan dia akan dinonaktifkan gitu. Nah maka sebenarnya dalam penegakan hukum itu juga jangan sampai melanggar hak asasi orang. Tetap harus dilindungi betul karena apapun ya semuanya itu akan diuji di pengadilan. Orang yang disebut namanya, yang disangka bersalah kan semuanya belum tentu bersalah. Masih proses diuji di pengadilan tadi itu. Nah maka dari cara kerja penegak hukum kita ya baik itu KPK, kepolisian, kejaksaan harus lebih hati-hati lagi dalam menentukan status hukum seseorang, kemudian mengumbarnya ke publik gitu ya. Jadi jangan sampai lebih awal itu peradilan opini itu karena apapun peradilan opini itu lebih sadis itu ketimbang peradilan sesungguhnya. Baik, Bang Dasril. Presumption of innocent atau praduga tak bersalah itu kapan dimulai? Ketika masuk ke peradilan. Karena kalau di penyidik pasti presumption of guilty karena penyidik harus mencari tahu orang ini bersalah atau tidak. Dan ketika itulah sampai di pengadilan kita memberikan lesson learn pendidikan kepada masyarakat, jangan ada trial by opinion, trial by press. Jadi kembalikan ketika orang duduk sebagai terdakwa berbaju tahanan pun dia tidak boleh karena memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan bagi seseorang itu, apalagi terdakwa diberikan hak untuk membela dirinya. Terus kemudian tadi berkembang, saya tanggapi yang belum saya tanggapi adalah tentang menjam Richard Mille. Ya jangan selalu benar dikembalikan ya? Bukan atau enggak? Jam Richard Mille itu jelas kalau disebutkan dalam perkara Andi Narogong, dia bilang memberikan kepada Pak Nopanto. Jelas-jelas dalam berkas perkaranya Pak Nopanto, jam itu dijual oleh adiknya Andi Narogong, gitu loh. Jadi ya saya sebenarnya nggak mau masuk ke jamin, tapi karena sudah disinggung tadi, dan kita jangan berlogika terlalu melompat-lompat. Ini perkara masih dalam tahap dakwaan dan tahap eksepsi. Dikomparasikan lagi dengan putusan Pak Irman, putusannya yang lain, karena hukum pidana itu nggak mengenal azas generalisasi gitu loh. Jadi apa yang terjadi di sana belum tentu terjadi di sini. Kan seperti itu. Sehingga jangan digiring opini masyarakat kepada sebuah titik tertentu bahwa Pak Nopanto telah diadili sebelum diputus oleh pengadilan. Baik. Pasing statement saja, jangan menanggapi lagi. Yang kemudian kita harus lihat adalah perkara ini kan kemudian juga tadi belum selesai. Kalau yang kita lihat KPK itu belajar dari proses banding yang kemudian dia lakukan. Ketika dia misalnya menyebutkan orang dalam dakwaan, tentu tidak mungkin dia sebutkan hanya satu alat bukti. Pasti dia punya alat bukti yang kemudian menurut dia dianggap cukup, kemudian dia masukkanlah nama-nama tersebut dalam dakwaan. Kemudian ketika dalam faktanya apa? Yang diputuskan oleh hakim cuma 3 nama dari 59 yang disebut. Ini Bang DPR aja ya, belum yang dari perusahaan. Dari pelaku usaha. Terus kemudian begitu dia di tahapan banding, hakim sendiri kan kemudian mengatakan bahwa yaitu yang kamu dakwa sudah dihukum. Yang lain-lainnya makanya kemudian itu ditolak dalam konteks dia mengajukan banding. Nah, boleh jadi ini kemudian dipakai. KPK berstrategi bahwa orang-orang yang kemudian didakwa dia akan fokus pada dakwaan itu saja. Pihak-pihak lain kenapa dihilangkan? Boleh jadi itu akan dijadikan pertimbangan pada perkara yang lain. Perkara selanjutnya karena apa? Ketika dia semua digabungkan dalam proses yang sama, ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, kemudian juga kita harus lihat bahwa ada nama-nama yang kemudian mengembalikan sejumlah uang. Saya tentu saja adalah orang yang sangat setuju bahwa orang ini harus dimintai pertanggungjawaban.
mungkin sanksi tidak akan seberat mereka-mereka yang memang membantah. Tergantung porsi. Persis sekali. Ya. Jadi kemudian kita juga tetap sepakat bahwa ketika perkara selesai belum kemudian apa namanya, semua, gitu. Ya pihak-pihak yang melakukan tetap masih ada lagi yang proses. Hukum, Oke. Baik, silakan Revi. Iya, pertama kepada KPK ya, bekerjalah seprofesional mungkin ya. Kalau memang ada karang di depan ya barangkali bisalah menghindar sedikit, jangan sampai membentur karang, tetapi tidak berbelok arah. Itu kan berbeda kan? Karena bagaimanapun pengungkapan kasus ini jauh lebih penting ya ketimbang pinggiran-pinggirannya. Jangan sampai kemudian tugas untuk membuktikan dakwaan Novanto ini jadi sulit karena kemudian akhirnya sibuk melayani pinggiran-pinggirannya itu. Nah, ini harus konsentrasi dulu. Kepada Setnov ya melalui pengacaranya, ya saya kira memang pertama tentu kan akan membela diri. Tetapi kalau misalnya fakta-fakta persidangan terang benderang bisa membuktikan keterlibatan yang bersangkutan, ya ada baiknya barangkali yang bersangkutan mempertimbangkan untuk menjadi justice kolaborator. Apakah itu memenuhi syarat atau tidak itu soal lain. Sehingga nanti akan menjadi kunci pembuka untuk mengungkap hal-hal lainnya. Siapa tahu ya Pak Setnov itu sama dalam tanda kutip bocornya seperti Nazarudin sehingga semuanya akan terbuka kan gitu. Nah, itu kan enak sekali kan begitu. Jadi kebat-kebut ya buat yang lainnya. Terima kasih Bang Refli, Mas Tama dan juga Bang Rasul dan juga Mas Hinton. Terima kasih dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Luluh Miati Duri. Sampai jumpa.